Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara mengejutkan mengungkap ada pihak-pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan mantan Presiden Joko Widodo. Namun Prabowo tidak menyebut siapa yang dimaksud. Lalu apakah ini merupakan tanda bulan madu politik antara Prabowo dan Jokowi sedang tidak baik-baik saja? Inilah Top Review. Hari Senin 10 Februari lalu, salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama, Muslimat NU, menggelar Kongres ke-18. Dalam acara yang digelar di Jatim Expo Surabaya ini, hadir Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Ada hal yang mengejutkan saat Presiden Prabowo Subianto berpidato untuk membuka Kongres Muslimat NU ini. Prabowo menyatakan ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan mantan Presiden Joko Widodo. Gak usah malu-malu lah, ya. Kadang-kadang orang sudah gak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Prabowo tidak secara spesifik menyebutkan siapa yang dimaksud dengan pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan mantan Presiden Jokowi. Pernyataan Prabowo itu pun sampai ke telinga mantan Presiden Jokowi. Lalu apa tanggapannya? Jokowi mengaku hubungannya dengan Presiden Prabowo baik-baik saja. Ya, hubungan saya dengan Presiden Prabowo ini sudah lama. Sudah terjalin lama. Hubungan kami, hubungan baik yang sudah terjalin lama, dan sampai saat ini ya hubungannya sangat solid, sama sekali nggak pernah ada masalah. Pendapat Bapak tentang ada yang mau memecah atau menjauhkan Bapak dengan Pak Presiden itu? Ya kan nggak paham. Antara Prabowo dan Jokowi dihubungkan dengan narasi keberlanjutan. Narasi itu tegas dinyatakan dalam kampanye Pilpres 2024 lalu, saat Jokowi yang saat itu masih menjadi presiden mendukung penuh Prabowo. Namun dalam perkembangannya, Presiden Prabowo memiliki kebijakan yang berbeda dengan Jokowi. Misalnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pada bulan Januari lalu menyatakan bahwa Presiden Prabowo akan mengevaluasi proyek strategis nasional PSN. Sebagaimana diketahui, PSN merupakan salah satu program ikonik dari pemerintahan Jokowi. Yang terbaru, pemerintahan Prabowo memblokir anggaran pembangunan IKN. Padahal, program IKN merupakan ikon terbesar pemerintahan Jokowi sekaligus simbol keberlanjutan antara Jokowi dan Prabowo. Faktanya kan memang prioritas kerja Pak Prabowo juga ada perbedaan-perbedaan dengan Pak Jokowi. Meskipun secara di depan publik Pak Prabowo terus mengatakan bahwa solid hubungannya dengan Pak Jokowi. Prioritas paling utama misalnya yang bisa dilihat oleh publik hari ini adalah bagaimana program kerja Pak Prabowo yang utama adalah makan bergizi gratis. Di sisi yang lain, program prioritas Pak Jokowi yaitu IKN mengalami moratorium anggaran hari ini dan itu tidak dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Prabowo setidaknya untuk sementara waktu. Sehingga publik bisa melihat meskipun secara hubungan solid Pak Prabowo dan Pak Jokowi disampaikan secara terbuka di depan umum, tetapi di dalam pelaksanaan program kerja, di dalam melakukan prioritas anggaran, memang sudah tampak perbedaan-perbedaan. Nah, ujian ini akan datang di saat reshuffle kabinet pertama nanti. Apakah betul memang ini Pak Prabowo tetap ingin menjadi bagian dari kelompok yang misalnya mengatakan bahwa kebijakan beliau masih ada bayang-bayang Pak Jokowi atau tidak? Pengamat politik Adi Prayitno mengungkap fakta bahwa netizen memang menginginkan agar Presiden Prabowo tidak berada di bawah bayang-bayang presiden-presiden sebelumnya, baik Jokowi maupun SBY.
Tapi bagi saya sebenarnya kalau kita mau jujur, kelompok-kelompok kritis ya, komentar-komentar netizen termasuk komentar-komentar di media online, memang keinginannya Prabowo setelah ditetapkan sebagai presiden tentu memang harus mulai menghilangkan kesan-kesan masih berada di bawah bayang-bayang mantan-mantan presidennya. Adi Prayitno mengakui ada perbedaan kebijakan yang cukup mencolok antara pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Prabowo. Pernyataan Prabowo soal dirinya baik-baik saja dengan Jokowi memiliki maksud agar perbedaan antara dirinya dengan Jokowi tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Kenapa Prabowo Subianto menyampaikan bahwa ada upaya-upaya untuk menjauhkan dirinya dengan Jokowi? Tentu ini sebagai upaya kondisi stabilitas politik di Indonesia itu terkendali. Karena ada kecenderungan kalau terjadi huru-hara, terjadi konfliktual, terjadi bentur-membenturkan antara elit di Indonesia, dikhawatirkan ini akan merusak ekosistem bagaimana menumbuhkan ekonomi, terutama untuk mendatangkan investasi di Indonesia, itu akan terganggu. Sementara itu, juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menekankan bahwa sistem presidensial di Indonesia, presiden memang sudah seharusnya tidak bergantung atau berada di bawah bayang-bayang siapapun. Gini, pertama-tama asas yang dianut oleh Republik Indonesia negara kita tercinta ini adalah asas presidensialisme, bukan presidensialisme atau mantan presidensialisme. Artinya presiden punya kewenangan penuh sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai top number 1% di Republik ini untuk menentukan sikap politik, mengambil kebijakan politik, menguatkan intensitas hubungan dengan siapa, mengurangi intensitas hubungan dengan siapa. Yang punya otoritas dan kewenangan penuh untuk melakukan itu adalah presiden, yang hari ini dijabat oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu sebetulnya pertanyaan tentang siapa yang ingin memisahkan siapa dengan siapa, A dengan B, presiden dengan mantan presiden, itu tidak relevan juga. Toh ujung-ujungnya sebetulnya otoritas tertinggi, mau itu melakukan pendekatan politik dengan A, mau itu menjauh secara politik dengan B, itu ya Pak Prabowo sendiri yang punya kewenangan penuh dan kewenangan terbesar untuk mengambil sikap-sikap politik. Faktanya hari ini memang kalau kita tanya apakah Pak Prabowo betul-betul sudah menjadi presiden yang menjadi dirinya sendiri, punya kewenangan penuh terhadap kepemimpinannya atau tidak, memang tidak bisa diuji sedemikian rupa hanya dengan 100 hari kerja beliau. Prabowo memang harus memantapkan dirinya sebagai presiden sepenuhnya. Hal itu penting bukan saja agar langkah pemerintah berjalan baik, tapi juga akan menentukan akan dikenang seperti apa Presiden Prabowo di masa mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.